Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Kehidupan bersama berdasarkan kesetaraan. Jangan pernah takut salah. Apapun yang ingin engkau pelajari, sampai engkau menjadi seorang yang profesional, dengan modal paras cantikmu, engkau mampu menggoda semua mata lelaki. Tetapi dengan akhlak muliamu, engkau akan dapat menguasai semua hati orang. Sekalipun kecantikanmu yang luar biasa dan hartamu yang berlimpah ruah, tetapi tetap saja engkau masih sering berkeluh kesah. Aku miskin, tak punya apa-apa, tetapi aku sangat bahagia ketika aku selalu senang dengan sedikit pemberian Tuhan. Ada lagi orang yang paling berbahagia di dunia ini, wahai kekasihku, yaitu orang-orang yang berjiwa besar, yang selalu memberi maaf kepada siapapun yang bersalah. Kemudian hatinya tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Mereka adalah orang-orang yang telah mengerti benar makna sebenarnya nilai kehidupan ini, sehingga mereka tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Aku sangat mengerti. Engkau selalu memaafkan diriku ketika aku berlaku agak kasar. Aku juga mengerti. Engkau selalu memaklumi ketika aku melakukan kesalahan. Tetapi engkau merasakan, engkau sangat marah ketika merasa aku tidak memperhatikan dirimu. Sebetulnya, tidak demikian, wahai kekasihku. Bukan aku tidak memperhatikan dirimu. Aku selalu dan sangat memperhatikan dirimu. Hanya saja mungkin ketika itu aku kurang mampu mengekspresikan segala perasaanku. Aku juga sadar dan mengerti. Ilmu pengetahuan tidak selalu membentuk akhlak mulia. Juga tidak selalu para intelektual itu mencerminkan kesalehan yang sejati. Komentarmu sambil selonjor di emperan depan rumah. Langsung, aku ikut menyambung pikiranmu seperti itu. Iya, memang sangat sulit sekali untuk mampu berpikir secara transparan dan transendental ketika otak kita masih belum pernah melangkah jauh, hanya berputar di sekitar perut kita. Itulah sebabnya kita harus kaya, sambungmu sambil tertawa, terbahak-bahak seperti mengejek kemiskinanku.
Tetapi ketika aku memilih untuk bersikap diam, malah justru aku merasakan seperti ada rasa kesedihan yang muncul dalam diriku. Karena dalam sesuatu yang diam, tidak bergerak, ada kesan seperti kematian. Boleh saja kita bercita-cita ingin menjadi pahlawan, akan tetapi nanti ada persyaratan. Kita harus pernah menghadapi kondisi peperangan, sehingga nanti ketika ingin bisa bersahabat dengan kondisi perang, kita mesti mengkondisikan diri kita sendiri, seolah-olah kita selalu dalam kondisi perang dengan diri kita sendiri. Sebab nanti setiap sistem sosial yang tidak berlandaskan kepada hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan berdasarkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia, maka pasti akan terbentuk sistem sosial yang berdasarkan kepada kesepakatan-kesepakatan antar pihak yang berkepentingan. Selanjutnya disebut konsensus. Aku sangat mendambakan demokrasi. Tetapi demokrasi bisa hidup di negara yang sistemnya kerajaan maupun republik. Di negara kerajaan, kepemimpinan diturunkan kepada anak cucu. Sedangkan di negara republik, melalui pemilihan umum dengan sistem satu orang, satu suara. Aku yakin ada sistem demokrasi yang lebih adil dari yang ada sekarang. Kapan dapat ditemukan? Aku tidak tahu. Di dunia ini, banyak hal-hal yang indah, wahai kekasihku. Tetapi manfaatnya hanya sebatas menyenangkan mata saja atau hidung. Seperti bunga mawar dan bunga melati. Aku ingin bermanfaat. Aku ingin engkau bermanfaat untuk diriku. Bukan dengan parasmu yang cantik. Hanya untuk menyenangkan mataku. Demikian pula sebaliknya, kemanfaatanku untuk dirimu. Akan tetapi, ada satu perbedaan yang sangat mencolok, wahai kekasihku, antara lelaki dan perempuan, dan itu keduanya bisa saling melengkapi. Perempuan akan sanggup melakoni kehidupan dunia ini dengan penuh bahagia bila di dalam hatinya ada cinta. Akan tetapi sebaliknya, lelaki harus menyimpan cinta agar bisa hidup bahagia. Aku setuju dengan persyaratan yang engkau ajukan kepadaku, bahwa nanti setelah engkau menjadi istriku, engkau akan terus berkarir sebagai perempuan merdeka, bukan sebagai tiang wingking yang hanya mengurusi dapur dan ranjang saja. Di samping aku menjunjung tinggi persyaratanmu, aku juga punya prinsip yang harus dapat dipahami tentang kemerdekaan ini. Aku juga ingin hidup merdeka secara individu. Bahwa yang dimaksud merdeka bukan hanya terletak pada mampu melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga tidak terbebani.
dengan sesuatu kewajiban yang tidak diinginkan. Harta yang ada di tanganmu, yang berlimpah ruah itu, adalah alat yang dapat engkau pergunakan untuk mendapatkan kemerdekaan dirimu. Tetapi ketika statusku sebagai orang miskin, lalu ketika aku berusaha dengan segala macam cara, dengan menggadaikan segala nilai-nilai moral yang aku yakini, maka itu artinya sama dengan memperbudak diri sendiri. Kemudian pula, dalam membangun rumah tangga bahagia, wahai kekasihku, perlu ada kesetaraan antara suami dan istri, baik dalam hak-hak sipil maupun hak dan kewajiban sebagai manusia, termasuk tanggung jawab kepada Tuhan. Adapun toleransi hanyalah sekedar memaklumi ketika engkau mencium bau badanku yang tidak sedap, atau ketika engkau terganggu ketika aku mendengkur. Kemudian lagi, ada pembagian tugas yang bersifat kodrati, seperti hamil dan menyusui anak. Pasti tidak bisa bergantian. Kemudian lagi, setelah kita menjadi suami istri yang sah, andaikan terjadi aku melakukan kesalahan, atau sebaliknya, engkau melakukan kesalahan, janganlah berpikir sekali-kali untuk melakukan pembalasan yang lebih keras. Melainkan kita mesti merenung bagaimana cara membalas yang terlebih baik. Karena walau bagaimanapun, dalam rumah tangga yang selalu menjunjung tinggi akhlak mulia akan membuat rumah tangga kita sangat indah. Sekalipun nanti kita setelah menyatu sebagai suami istri, tetap saja insting bawaan kita tidak akan pernah sama. Mungkin aku nanti akan lebih suka banyak bercerita kepadamu tentang apa yang telah aku ketahui. Tetapi sebaliknya, ketika engkau bercerita, pasti yang engkau ceritakan adalah sesuatu yang membuat engkau senang. Sehingga mustahil aku memenggal kalimat-kalimat yang sedang meluncur keluar dari mulutmu. Semua nilai luhur yang kita yakini perlu dibiasakan, supaya nanti benar-benar menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, akan hilang segala rasa seperti memikul beban. Hidup merdeka. Hidup merdeka jauh lebih baik sekalipun banyak menghadapi halangan dan rintangan, daripada tenang dan damai tapi tangan terbelenggu. Nanti aku tidak akan membuat aturan-aturan rumah tangga
yang menjadi kewajibanmu. Demikian pula engkau tidak boleh membuat aturan-aturan yang harus aku taati, melainkan kita buat aturan bersama yang membuat kebersamaan kita menjadi lebih indah. Nanti, suatu ketika engkau pasti akan dapat merasakan sendiri bahwa dengan adanya orang yang sangat engkau cintai berada di sampingmu, wahai kekasihku, pasti engkau akan merasakan seperti mendapat suplai energi untuk mampu terus bertahan menghadapi berbagai macam kesulitan hidup di alam dunia ini. Nanti, setelah aku menjadi suamimu dan engkau menjadi istriku, harus punya tekad bulat yang tak tergoyahkan, guna siap menerima segala kekurangan masing-masing. Untuk itu, sejak sekarang mari kita telanjang bulat, berterus terang, dan jujur, dan jangan ada maksud-maksud menipu dan berbohong. Mungkin kehidupan rumah tangga pada saat manusia masih dalam kehidupan primitif adalah lebih indah dari kehidupan modern yang sekarang ini serba ribet dan rumit. Atau mungkin sebaliknya, nanti di penghujung kehidupan modern akan terjadi a turning point. Kehidupan kembali kepada primitif lagi, seperti titik balik yang terjadi setelah Perang Dunia Ketiga. Nanti peperangan manusia di masa mendatang akan menggunakan tombak dan panah lagi. Tiba-tiba tanpa kuduga, engkau nyeletuk dengan suara agak lantang. Tidak usah terlalu banyak membuat kesepakatan. Kawin saja dulu dengan resmi. Nanti banyak kesepakatan yang kita setujui sambil berjalan. Sebab bila tiada berakhir dengan perkawinan yang pasti, untuk apa kesepakatan-kesepakatan yang kita buat sekarang? Baik, aku setuju. Kita menikah secepatnya. Sambutku dengan spontan. Mendadak, wajahmu menjadi ceria, seperti bersinar dengan tersenyum lebar. Mendengar kepastianku untuk menikahi dirimu. Lalu engkau menunduk dengan menempelkan keningmu di dadaku. Aku setuju. Kita bangun kehidupan bersama berdasarkan kesetaraan. Bukan berdasarkan toleransi. Karena bila berdasarkan toleransi, nanti aku merasa berhutang budi kepadamu. Komentarmu dengan pasti sambil menghunjamkan wajahmu di dadaku. Indramayu, 19 Maret 2023. Aku
Syahkur Yasin. Luar biasa sekali pemirsa pembacaan Gelombang Cinta yang dibacakan oleh seseorang bernama Tio Ardianto dari Kudus.